Halo, kami dari kelompok 4 dari Universitas Katolik Widya Mandala. Sekarang kita lagi ada di UMKM yang ada di Surabaya, yaitu Sate Babi Laris Manis. Nah, sekarang kami akan mewawancarai salah satu owner yang ada di sini. Stay tune ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kami dari kelompok 4 dari jurusan akuntansi, Fakultas Bisnis di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ingin meminta waktu kepada Bapak sebentar terkait usaha yang Bapak jalani. Oke, silakan. Ini Pak, dari pertanyaan dari kelompok kami, kira-kira untuk pertanyaan yang pertama ini, apa nama usaha yang Bapak jalani? Usaha yang kami jalani saat ini adalah Sate Babi Laris Manis. Jadi penjualan khusus sate babi dengan nama brandnya adalah Laris Manis. Gitu. Oh baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Terus ini yang pertanyaan kedua, produk apa yang dijual oleh Bapak? Produk yang kami jual saat ini yang menjadi best seller itu ada di sate babi, kemudian ada di babi kecap, babi goreng oyong, babi tinoransak, dan sebenarnya ada untuk pre-order juga mengenai Shoba ataupun chashu seperti itu. Ya. Sudah? Oke. Ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa target pasarnya kepada siapa aja? Oke, kalau untuk target pasarnya tentunya adalah pecinta masakan babi ya, atau terutama Chinese food ya, itu yang menjadi target pasar kita di Surabaya seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, ini kan terdapat dua tantangan utama. Nah, apa dua tantangan utama yang dihadapi oleh Bapak dan mengapa tantangan itu bisa terjadi? Ya, tantangan utama kita saat memulai usaha ini adalah tentunya adalah pemasaran, ya. Pemasaran produk ini saya harus memulai dari mana untuk jualan ini, ya. Karena kita usaha ini bukan usaha seperti yang di luar sana, mereka ada tempat, ya. Kita di sini semua melalui pesanan. Jadi yang jadi kendala yaitu saat memasarkan, bagaimana kita tidak punya tempat tapi orang bisa mengenal brand kita. Nah, itu yang menjadi kendala kita, itu seperti itu. Baik. Nah. Oke, sudah ya. Ya. Ya, untuk itu saya udah selesai bertanya. Izinkan teman-teman yang lain untuk lanjutan pertanyaan. Pertanyaan yang kelima yaitu dua strategi pemasaran apa yang Bapak lakukan atau gunakan untuk meningkatkan penjualannya Bapak? Saat ini yang kami lakukan adalah melalui media sosial tentunya. Dengan zaman yang semakin maju, kemudian peran serta media sosial itu untuk promosi pemasaran sangat penting. Jadi itu yang kita lakukan, baik melalui Instagram, pada awalnya Instagram, kemudian saat ini ada TikTok, itu yang kita lakukan. Dan juga untuk pemasaran berikutnya yang kita lakukan adalah melalui sistem reseller, itu yang kita lakukan saat ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk yang keenam yaitu, apakah strategi itu mudah ditetapkan dan apa kendala yang dihadapi dalam menetapkan strategi tersebut? Nah, kendala yang dihadapi dalam pemasaran yang pertama melalui media sosial itu adalah kreativitas konten yang perlu ada, yang kita jaga, dan itu menuntut kita berpikir konten apa aja yang harus kita buat, kemudian sasarannya seperti apa yang akan kita buat lagi, itu yang jadi kendala buat kita. Nah, untuk di reseller itu kendalanya adalah mereka tidak bisa continue terus menerus setiap hari. Mereka pasti ada jeda waktunya seperti itu. Berarti untuk menerapkan strategi itu sulit ya Pak? Semua strategi pasti ada kesulitan, dan yang penting gimana kita bisa menghadapi kesulitan itu dan mencari jalan keluar di situ. Oke, terima kasih jawabannya.
untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menjadi keunikan atau kelebihan UMKM yang Bapak miliki saat ini? Kelebihan yang kami punya saat ini adalah cita rasa yang pertama, ya. Cita rasa yang kita punya itu beda dengan sate-sate atau masakan yang sejenis di luar sana. Dan kemudian mengenai price, mengenai harga kita bisa dicek, kita pasti lebih murah dari usaha sejenis di luar sana, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit. Ya. Kan saat ini ada pemasaran yang melalui TikTok. Kira-kira usaha ini tuh ada atau mungkin ada yang mau dianu di TikTok gitu atau tidak? Di TikTok ada, ya. Salah satu kesempatan yang kita terima saat kita promosi di TikTok itu, yang kita nggak sangka-sangka adalah permintaan dari luar Jawa Timur, dari luar Surabaya, yang mereka dengan melihat konten kita di TikTok, ternyata mereka ada ketertarikan untuk membeli, dan itu sudah dilakukan beberapa kali oleh mereka. Jadi kita kirimkan melalui, saat ini yang ada adalah ekspedisi parcel yang bisa one day service, seperti itu. Oke, mungkin ada memberikan kutipan sedikit atau ya kayak seperti kata-kata sedikit untuk tentang masalah pemasaran. Masalah pemasaran, ya, untuk pemasaran di bidang apapun, ya, itu sifatnya dinamis dan fluktuatif, dan kita harus mengikuti perkembangan yang ada, ya, dengan teknologi yang ada, kemudian pasar yang ada. Kita semakin hari semakin akan dituntut dengan perubahan, dan itu kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan itu, dan kita bisa menerapkan dalam segala aspeknya, seperti itu. Oke, baik, kami selesai untuk mewawancarai. Kami ucapkan terima kasih.